1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini saudara-saudaraku, baru kita memiliki hati nurani yang baik. Inilah yang kita jaga. Apapun yang terjadi, kita sudah memiliki hati nurani yang baru. Terlalu banyak sekarang membuat hati nurani orang dari pengajaran, dari macam-macam kelakuan. Makanya sekarang tindakan kita harus tepat. Apa pondasi kerohanian kita? 1, kematian kebangkitan Yesus. 2, firman yang murni, yang sampai membawa kita tidak bercacat celah dan membawa kita tunduk, taat, tergembala kepada kehendak Allah. Harus ada begitu, saudara-saudaraku. Kalau asal-asalan begitu, tidak bisa. Hati nurani yang baik. Tanpa hati nurani yang baik, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Tidak seorang pun bisa masuk dalam kerajaan surga. Disebutkan lahir dari air dan roh, itu hati nurani yang baik, bisa melihat kerajaan surga dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang kita harus hati nurani yang baik. Kita memandang Tuhan, kita menyembah Dia, kita bersiap dalam hal itu. Apapun yang terjadi, kita sudah siap. Kita punya keyakinan, saudara-saudaraku. Mari lebih setia, lebih bersungguh-sungguh, lebih memperhatikan firman Tuhan. Semuanya biar semakin dari hati nurani yang murni. Apapun kita, saudaraku, mau duduk, tidur, melayani, bekerja, apapun, harus selalu dalam hati nurani yang baru, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan kesanalah Tuhan selalu mencurahkan berkat-berkat-Nya. Salam di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah, dan khususnya pada saat ini kita akan memuji menyembah Tuhan langsung. Jadi saudara-saudaraku, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah satu penyembahan yang diawali dengan hati nurani yang baik. Ini saudara-saudaraku. Dan saat ini dunia kita ini lagi dicemari supaya tidak memiliki hati nurani yang baru. Baik, kita mau baca dulu di dalam surat Petrus 1 Petrus pasal yang ketiga. Saya mau ajak kita membaca ini. Ayat yang ke-21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasanya, itu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus.
Jadi yang kita akan perhatikan di sini adalah hati nurani yang baik, hati nurani yang bersih, hati nurani yang berkenan kepada Tuhan. Itu semuanya harus diawali dengan kebangkitan Yesus Kristus. Sangat susah saat ini, saudaraku, hati nurani yang baik kalau tidak mengerti kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan boleh dikatakan tidak akan mungkin didapat hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik ini, saudara-saudaraku, hanya Tuhan yang tahu. Bahkan manusia memiliki hati saja, kadang dia tidak mengerti hati nuraninya itu baik atau tidak. Karena hati manusia itu, kalau manusia itu tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus, manusia itu sendiri di dalam dirinya tertipu oleh hatinya sendiri. Dia pikir dia baik, tahu-tahu bukan. Nah, inilah sekarang ini. Jadi untuk melihat itu hanyalah menyesuaikan diri dengan firman di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan harus kita juga melihat berpondasi kepada kebangkitan Yesus Kristus. Karena ada firman Tuhan berpondasi kepada mujizat. Ada firman Tuhan berpondasi kepada berkat. Ada firman Tuhan berpondasi kepada doktrin. Nah, keberadaan gereja, pendapat, satu organisasi, ini saudara-saudaraku. Jadi Tuhan menginginkan hati nurani yang baik setelah kita dibersihkan dari segala kenajisan jasmani, dan kita harus melihat kepada pekerjaan firman yang berpondasikan kepada kebangkitan Yesus Kristus. Jadi firman yang berpondasikan kepada kebangkitan Yesus Kristus itu adalah orang yang mau sudah mengalami penebusan. Sudah mengalami penebusan kematian Yesus Kristus, dan dari itulah, hanya dari situlah terjadi hati nurani yang baik. Dari kematian Yesus Kristus itu, dari situlah hati nurani yang baik. Dan kalau Yesus berkata itu kepada Nikodemus, itu bagaikan orang dilahirkan dari air dan roh. Itulah juga disebut lahir baru. Lahir dari air dan roh, dari dua hal. Dan air ini juga menunjuk kepada dua hal juga. Air pembaptisan mengubur kepada kematian Yesus. Kedua, air basuhan oleh firman Tuhan. Air basuhan oleh firman Tuhan. Jadi di dalam dua inilah yang
ada hati nurani yang berpondasi kepada kebangkitan Yesus Kristus. Ini sangat penting. Dan disinilah Tuhan membangun gereja, bukan atas seseorang, bukan atas doktrin, bukan atas gereja, tapi kehidupan yang dibaharui oleh kematian Yesus, itu baptisan air, dan juga oleh pembersihan air basuhan firman. Kalau kematian Yesus, kita mau baca Roma pasal 6 sebentar, biar kita memiliki hati nurani yang baik, khususnya menyembah Tuhan. Dan di akhir zaman ini untuk hidup, karena saat sekarang ini terlalu sulit hati nurani yang baik, karena sudah dikontaminasi oleh segala kekotoran-kekotoran, bagaikan udara yang dicemari oleh segala macam hal, kuman-kuman, virus-virus, termasuk roh-roh jahat di udara. Nah, ini Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemudian Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini dibaptis, saudaraku. Dari ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi ini pembaptisan air oleh kematian Yesus Kristus untuk hati nurani yang benar-benar baik. Baru yang kedua, Efesus pasal yang kelima, kita akan bacakan ini sebentar. Efesus pasal yang kelima. Dalam Efesus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-26. Untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, ini jadi tadi kita dimasukkan baptisan air, masuk dalam air dan keluar. Kalau ini ada langsung pengoreksian Tuhan. Di dalam penyampaian firman ada pengoreksian Tuhan. Itu sebabnya memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Inilah pekerjaan Yesus. Jadi firman itu ada di dalam terang pengoreksian Tuhan, sampai benar-benar jemaat itu, mulai dari hati nurani yang baik itu sampai cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini dikehendaki Tuhan di akhir zaman ini. Kalau kita lihat sekarang, ibadah orang dicemari. Tidak salah, saudaraku, kalau orang mendapat kebutuhan jasmani, dan memang itu janji Tuhan. Tapi penempatan itu bukan itu yang kita buru, bukan itu yang kita minta. Itu semuanya tambahan. Yang kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau yang lain itu tambahan, saudaraku. Tapi banyak dalam ibadah yang terutama, nah itu. Nah, kalau itu tidak dapat, dia pikir itu, apa ini, ibadah apaan ini? Nah, gak suka dia, saudara-saudaraku.
Jadi didasari oleh banyak. Hati nurani yang baik itu didasari karena makanan, minuman, pakaian, kebutuhan, mujizat, dan kesembuhan, dan lain-lain. Kalau itu semua bisa dikerjakan oleh iblis, bahkan nanti Kristus nanti itu luar biasa mengerjakan itu, saudara-saudaraku, sampai membuat sosial yang hebat sekali. Tidak usah bayar, yang penting jadi anggota, terima chip dengan angka 666. Tetapi orang yang bisa terima itu imannya sudah mati, tidak ada hati nurani yang baik lagi. Nah, penyembahannya tidak ada lagi. Kalaupun dia beribadah tidak dengan hati nurani yang baik, tetapi hanya luar. Hati nurani itu dalam. Tapi kalau hati nurani yang baik, pasti luarnya juga baik. Di akhir zaman ini, saudaraku, banyak tidak ada jaminan, karena yang diperhatikan adalah luar. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. Nah, 2 Timotius pasal 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar apa ini? Ini sukar dengan hati nurani yang tulus, yang murni, hati nurani yang baik. Makanya kadang-kadang, saudaraku, tiada teman yang sejati, yang ada adalah apa? Kepentingan sejati, begitu kata orang, saudaraku. Memang sekarang ini, ya, tidak ada teman yang sejati, yang ada adalah kepentingan sejati, kebutuhan sejati. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri. Ini mencemari hati nurani yang baik. Jadi hamba uang, cemar. Mereka membual. Nah, ini kecemaran dalam jasmani. Aduh, ini sekarang saya lihat mudah sekali. Maaf jangan, anjing, bangsat, nyet, semua nak keluar dah. Ini padahal kadang-kadang saya juga ngeri. Dia baru bilang agama, dia bilang Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhannya orang sana, Tuhan Yesus, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus. Tapi pembicaraan bukan dari hati nurani yang baik, dari hati kebencian, dari hati sombong, pokoknya inilah. Jadi makanya dasar harus hati nurani yang baik. Jadi Tuhan tolong kita semua memiliki hati nurani yang baik, karena ini jalan kita menghampiri Allah. Ini permulaan kita bisa menghampiri Allah, dan menghampiri Allah harus sampai muka dengan muka, face to face, harus sampai begitu, saudaraku. Itu diawali dengan kesucian dari dalam. Nah, ini makanya, saudaraku, kita tidak bisa melihat, tapi harus Tuhan bisa lihat hati nurani yang baik. Kalau hati nurani yang baik, pasti baik keluar. Bicara kita, pikiran kita, tindakan kita, semua kiranya Tuhan tolong kita. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi pemfitnah. Tadi mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah. Ini dari hati nurani yang tidak beres itu, saudara. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama. Nah, ini tidak mempedulikan agama,
bukannya tidak beribadah saudaraku, mereka beribadah, tapi ibadahnya hanya secara lahiriah, tidak ada hati nurani yang baik, tidak tahu mengasihi. Nah ini, kadang orang bilang Tuhan, tahu Allah, tapi bunuh, bakar, gitu saudaraku, tidak mau berdamai. Ini semua datang karena kehidupan itu tidak ada hati nurani yang baik. Suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini artinya kekuatan dari ibadah itu didasari hati nurani yang baru. Itu sebabnya masuk ke dalam kerajaan surga harus lahir dari air dan roh. Itu diawali memulai hati nurani yang baik. Itu awal perjalanan dalam kerajaan surga. Apapun orang bergereja, bukan hati nurani yang baik. Apapun orang melayani, kalau bukan hati nurani yang baik, tidak ada artinya. Nah, itu sebabnya Tuhan masih bisa nolong kita. Apapun keberadaan kita, kita mungkin bisa seperti perempuan Samaria. Udah terlalu banyak dosa kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus, Yesus sanggup membawa kita memiliki hati nurani yang baru. Sampai kita menemukan Dia muka dengan muka, face to face. Sampai kita bisa menyembah Dia dengan begitu dekat. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terlalu banyak dosanya. Itu sebabnya saudaraku, jangan kita menuduh orang, jangan kita menghakimi orang, jangan kita menyimpan kesalahan orang. Biar kita rasa dosanya orang itu banyak sekali. Kalau semuanya nanti disucikan Tuhan, seperti perempuan Samaria itu, sampai berapapun suaminya enggak puas dia, saudara-saudaraku, tapi ketemu dengan Yesus, semua dibasuh dengan bersih. Bahkan dia menjadi alat Tuhan. Dia bersaksi, banyak jiwa dimenangkan. Yang lain yang menuduh dia banyak, saudara-saudaraku. Sampai perempuan ini mau terang-terangan juga mau cari air, enggak ada. Kalau jam 12 itu, tadi kata Tina kalau di sini mandinya jam 12 itu jarang orang. Makanya kita nanti kalau bisa di sini. Ya. Karena itu jarang-jarangnya orang ke air, saudaraku. Sampai sejauh itu jamnya perempuan Samaria untuk menimba air. Tapi ketemu dengan Yesus, Tuhan sucikan dia. Sampai bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu Tuhan angkat dia melalui kematian kebangkitannya. Itu Tuhan juga bawa dia memiliki hati nurani yang baru. Semua kekurangannya itu, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa. Jadi jangan kita sampai berkata, wah itu orang itu berdosa. Nanti kita tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, pengertian kita masih di situ. Tahu-tahu dia sudah bertemu Tuhan, sudah minta ampun, dia Tuhan ampuni saya. Bahkan dia sudah maju, sudah face to face menyembah Tuhan, sudah melayani Tuhan. Tapi pengertian kita, manusia berdosa, perempuan berdosa, suaminya banyak. Bisa begitu, saudaraku.
Makanya jangan lihat kekurangan orang lain, kecuali kalau berani untuk mendoakan dia. Haleluya, saudaraku. Tuhan sudah mengampuni dia, sudah menyucikan dia. Tapi kita sering sekali tidak bisa langsung tahu, masih diungkit lagi, masih diungkit. Buktinya tidak bisa mengampuni, diungkit lagi, itu lagi. Makanya kita jangan sampai menyembuhkan kekurangan orang lain. Tidak perlu, kecuali kalau kita begini, Tuhan ampuni semua kekurangannya. Nah, itu boleh. Tapi kalau bukan untuk berdoa begitu, lebih baik jangan. Amin, saudaraku. Nah, memang manusia begitu. Kalau kebaikan orang susah dibilangi, ya. Tapi kalau begini, kalau langsung disodori, saya kasih kamu duit 500.000 ini, bukan 500 rupiah. 500 rupiah itu dikasih tukang polisi Cipek. Ini 500.000. Wah, dia bilang, wah iya, baik. Ah, itu baik sogokan itu namanya. Jadi benar-benar kalau kita merasa orang lain baik, harus itu dari hati nurani yang baik, bukan karena disogok pakai duit 500.000. Bukan, harus benar-benar murni. Saudara-saudaraku, inilah akan kita pakai untuk menyembah Tuhan, supaya kita datang mau menyembah Tuhan saat ini, saudara-saudaraku. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, ini semua untuk kita mendapat hati nurani yang baik, supaya kita datang mau menyembah Tuhan. Karena di akhir zaman ini, saudaraku, mari kita mau hidup dalam hati nurani yang baik. Mobil aja selalu sekarang uji emisi, saudaraku. Mobil. Saudara kita itu bilang di parkiran sana, kalau emisinya melebihi dari ketentuan, bayar parkirnya juga mahal, denda lagi. Ini kita harus emisi kerohanian, harus ada hati nurani yang baik, bersih. Jangan kayak knalpot, pas orang lewat di belakang sepeda motor, hitam helmnya, hitam lubang hidungnya. Ini dari mana? Ini knalpot orang. Hati kita harus semuanya seperti udara yang segar. Tuhan sanggup menolong kita. Saudaraku, jangan seperti knalpot tanpa emisi, saudaraku, gak dikoreksi. Nah, jadi kita semua harus koreksi hati. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini, saudara-saudaraku, baru kita memiliki hati nurani yang baik. Inilah yang kita jaga. Apapun yang terjadi, kita sudah memiliki hati nurani yang baru. Terlalu banyak sekarang membuat hati nurani orang dari pengajaran, dari macam-macam kelakuan. Makanya sekarang tindakan kita harus tepat. Apa pondasi kerohanian kita? 1, kematian kebangkitan Yesus. 2, firman yang murni, yang sampai membawa kita tidak bercacat celah dan membawa kita tunduk, taat, tergembala kepada kehendak Allah. Harus ada begitu, saudara-saudaraku. Kalau asal-asalan begitu, tidak bisa. Hati nurani yang baik. Tanpa hati nurani yang baik, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Tidak seorang pun bisa masuk dalam kerajaan surga. Disebutkan lahir dari air dan roh, itu hati nurani yang baik, bisa melihat kerajaan surga.
dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang kita harus hati nurani yang baik. Kita memandang Tuhan, kita menyembah Dia, kita bersiap dalam hal itu. Apapun yang terjadi, kita sudah siap. Kita punya keyakinan, saudara-saudaraku. Mari lebih setia, lebih bersungguh-sungguh, lebih memperhatikan firman Tuhan. Semuanya biar semakin dari hati nurani yang murni. Apapun kita, saudaraku, mau duduk, tidur, melayani, bekerja, apapun, harus selalu dalam hati nurani yang baru, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan kesanalah Tuhan selalu mencurahkan berkat-berkat-Nya. Pasti Tuhan menjaga menolong kita. Di akhir zaman ini akan semakin banyak kesulitan. Tapi apapun kesulitan, sampai pun antikris, Tuhan sanggup menyelamatkan umatnya. Kita boleh masuk di bawah kepak sayapnya, di bawah perlindungannya. 10.000 di sebelah kiri, 1.000 di kanan. Tapi itu tidak terjadi bagi kita. Tuhanlah gembalaku. Walaupun kita berjalan di lembah-lembah bayang-bayang maut, kita tidak takut bahaya. Gada dan tongkat Tuhan ada menyertai kita, mengalau sampai kepada maut itu. Kita aman bersama dengan Tuhan. Tetapi harus ada hati nurani yang baik. Mari kita mau datang kepada Tuhan.